Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai, saat seorang pria Inggris bernama Bin sedang bercukur sebelum berangkat kerja. Ia bekerja sebagai security di sebuah galeri lukisan nasional di London, Inggris. Saat akan membuat kopi, Bin menyenggol gelasnya dan terjatuh hingga pecah. Ia memasukkan bubuk kopi, gula dan susu, serta langsung menegak air panas, lalu berkumur agar semua tercampur. Sementara para staf dan pimpinan galeri sedang rapat, karena ada yang membeli lukisan terkenal Whistler Mother seharga $50 juta. Tak lama, sekretaris masuk memberitahu direktur sudah tiba, lalu pimpinan minta dipanggilkan Mr. Bin. Sementara, Bin yang menjaga galeri malah tertidur hingga posisinya menungging. Pimpinan galeri dan staf lain, berniat untuk menyingkirkan Bin dengan memberitahu kepada direktur. Tapi, direktur malah mengancam mereka, jika mengusik pekerjaan Bin, direktur akan mengundurkan diri. Seketika raut wajah pimpinan dan staf lain berubah menjadi kecewa dan tidak senang. Tapi pimpinan punya cara lain, yaitu mengirim Bin ke Amerika selama 3 bulan sebagai ahli di peresmian Whistler Mother, dan semua staf menyetujuinya. Di Galeri Grisen Amerika inilah, tempat Bin akan ditugaskan sebagai ahli dan pembicara lukisan. Saat mendapat berita penugasan Bin dari Galeri Inggris, seorang staf Galeri Grisen bernama David, belum pernah mendengar namanya. Setelah mendapat kabar dari Galeri Inggris, pimpinan Galeri Grisen menunjuk stafnya yang bernama David untuk mengurus Bin dan tinggal di rumahnya. Ketika David memberitahu istrinya, akan ada tamu yang tinggal selama 2 bulan, istrinya tampak tidak setuju. David juga membujuk kedua anaknya yaitu Jennifer dan Kevin, agar mereka menyetujuinya. Besoknya David dan kepala penjualan sedang menentukan merchandise untuk dijual saat peresmian, salah satunya poster ukuran asli Whistler Mother. Sementara, Bin di pesawat, mencoba menghibur seorang anak dengan meletupkan bungkus permen di atas penumpang lain di depannya yang tidur, tapi tidak bunyi. Bin melihat anak itu memegang kantung, dan langsung mengambilnya, tanpa tahu anak itu baru saja muntah. Dan ketika Bin meletupkannya, ia langsung terkejut dengan isi kantung yang berhamburan. Di bandara, David dan keluarganya sudah menunggu kedatangan Mr. Bin, tapi istri dan anaknya terlihat tidak senang. Saat berjalan keluar bandara, Bin melihat polisi bandara dan ia berpura-pura mengeluarkan pistol dari jasnya. 2 orang polisi langsung menghampirinya, dan Bin menjadi ketakutan hingga berjalan lawan arah di eskalator. Bin pun kabur, tapi tak lama ia disergap polisi. Ia diminta mengambil dan meletakkan senjatanya di lantai. Bin langsung memperagakan tangannya yang menirukan pistol, dan meletakkan di lantai. Lalu Bin dibawa ke kantor, dan saat dicocokkan foto paspornya, ia langsung merubah raut wajahnya agar sama. Akhirnya, kepala polisi memaklumi tingkah aneh Bin, dan menyuruhnya pergi ke dokter, lalu membebaskannya. Tiba di rumah David, Bin langsung diperkenalkan kepada istri dan kedua anaknya Jennifer dan Kevin. Istri David menarik David ke dapur, dan bilang Bin harus pergi dari rumah mereka hari ini juga. Bin juga menyusul ke dapur, tapi ia malah membuka oven, dan mengambil celana dalamnya yang sudah kering. Seketika, istri David pun melotot ingin marah melihat kelakuan Mr. Bin. Setelah itu, David langsung mengajak Bin pergi ke Galeri Grisen. Di mobil Bin bercerita tugasnya hanya memandang lukisan. Sampai di galeri, Bin minta izin pergi sebentar ke toilet, dan David menunggunya di luar. Ketika Bin akan cuci tangan, ia memutar keran ke kiri dan kanan, tapi tidak keluar air. Saat ia menarik keran ke atas, air pun menyembur dengan deras hingga celananya basah. Lalu ia berdiri pada tempat sampah dan mengeringkan celananya dengan pengering tangan. Tak lama seorang staf keluar dari bilik melihat gerakan anehnya. Ketika Bin menyadari ada orang lain, ia langsung berpura-pura melepas dan mengamati bohlam lampu. Setelah staf itu keluar, Bin langsung membuka keran karena bohlam lampu yang panas, tapi celananya basah lagi tersembur air. Saat keluar, Bin langsung menutup celananya dengan brosur galeri dan berpura-pura mengamati patung. David lalu memperkenalkannya dengan pimpinan galeri, dan media langsung memfoto mereka. Ia juga diperkenalkan dengan manajer penjualan, dan ketika Bin melihatnya, ia langsung terkejut. Saat pimpinan dan staf rapat, Mr. Bin malah sibuk mengeringkan celananya dengan mengikuti arah kipas. Selesai rapat, pimpinan menunjuk rumah David sebagai tempat tinggal Bin selama di Amerika. David langsung memberitahu istrinya, dan istrinya sudah menyiapkan koper untuk pergi bersama kedua anaknya. David pun memohon agar diberikan kesempatan kali ini saja, dan istrinya dengan berat menyetujuinya. Saat mereka ke ruang tamu, Bin ingin menonton tapi salah remote. Pajangan kaca di atas pemutar CD pun terpental. Pajangan itu mengenai foto istri David dan ayah mertuanya, yang langsung jatuh hingga pecah di lantai. Melihat itu, istri David langsung pergi bersama Jennifer dan Kevin ke rumah orang tuanya. Karena pusing, David membawa Mr. Bin jalan-jalan ke taman hiburan.
Di sana, David membeli tiket wahana 3 dimensi, dan mengajak Bean untuk ikut. Di dalam wahana, Bean malah mengantuk hingga ia ketiduran di kursinya. Setelah selesai, Bean menyuruh David untuk membeli tiket wahana itu lagi. Lalu, Bean menyelinap ke ruang kontrol dan menambah kecepatan wahana itu. Saat ikut kedua kalinya, guncangan kursi-kursinya menjadi sangat kuat, hingga orang-orang terpental. Akibat ulah isengnya itu, Bean pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat ia ditinggal sendirian di ruang interogasi, ia melihat cermin besar dan mulai bertingkah aneh. Bean tidak tahu kalau cermin itu dua arah, dan ia sedang dipantau oleh kepala polisi dan David. David dengan terpaksa mau menjamin Mr. Bean agar ia bisa keluar. Tak lama sampai di rumah, pimpinan galeri dan istrinya datang untuk merayakan ulang tahun David. David sendiri pun lupa, dan ia langsung ke dapur mencari bahan makanan bersama Bean di kulkas. Bean mengeluarkan ayam kalkun, tapi David ragu karena butuh waktu 5 jam memanggang kalkun. Tapi Bean yakin, ia bisa memanggangnya dalam 20 menit dalam microwave. Sambil menunggu, Bean membuat dan membawakan snack untuk pimpinan dan istrinya. Istri pimpinan langsung lesu, ketika melihat snack yang disajikan hanyalah potongan bawang bombay. Tak lama, Bean mendengar suara, dan ia langsung berjalan cepat ke dapur. Kalkun di microwave pun meledak keras dan berhamburan, hingga membuat semuanya terkejut. Setelah itu, tiba-tiba istri David pulang, dan saat melihat Bean, ia mengajak Jennifer dan Kevin pergi lagi. Besoknya David dikabari, lukisan Whistler Mother sudah tiba di galeri, ia dan Bean langsung pergi ke sana. David sangat terpukau dengan lukisan asli Whistler Mother, sementara Bean malah tertarik dengan bingkainya. Lalu kepala keamanan memberikan kunci brankas Whistler Mother kepada David. Saat kepala keamanan akan menjelaskan protokol keamanan, pimpinan menyuruh Bean tinggal untuk mengamati lukisan. Ketika Bean mengamati lukisan Whistler Mother, ia melihat bingkainya berdebu. Saat Bean mencoba meniup debunya, ia malah bersin ke arah lukisan Whistler Mother. Lalu, Bean mencoba membersihkan dengan sapu tangannya, tapi malah muncul noda biru. Ia akhirnya menyadari, kalau sapu tangannya terkena tinta pulpen yang bocor. Bean kemudian mencoba melap dengan bajunya, tapi lukisannya malah lepas dari bingkainya. Ia lalu menutup lukisan itu dengan kain putih, dan membawanya seperti mendorong troli makanan. Saat berpapasan dengan troli makanan asli, Bean mengalihkan perhatian orang yang mendorong dan segera melewatinya. Ia pun sampai di ruang kebersihan, Bean segera mencari cairan pembersih dan menemukan thinner. Bean segera melap lukisan Whistler Mother dengan thinner, dan perlahan noda tinta pulpen mulai menghilang. Bean pun merasa lega, lalu ia dengan santai mengembalikan thinner itu ke raknya. Tapi, Bean terkejut saat melihat lukisan itu kembali, area yang dilap thinner menjadi menggelembung. Karena panik, ia langsung melapnya sekuat tenaga hingga gambar wajah Whistler Mother malah terhapus. Bean segera membawa lukisan itu kembali ke ruang pameran dan mengunci pintunya. Saat ada yang akan masuk, Bean mengganjal pintunya dengan pot tanaman, tapi ternyata ada pintu samping dan David masuk. David terkejut karena lukisan Whistler Mother sudah tidak ada, dan ia menengok ke arah Bean. Lalu, Bean terpaksa menunjukkan lukisan aslinya yang sudah ia rusak dan gambar sendiri. David pun kaget setengah mati. David dan Bean segera memasang bingkai lukisan itu kembali, lalu memasukkannya ke dalam brankas. David pun mengajak Bean ke bar dan minum-minum, untuk mengurangi stresnya. Keduanya berjalan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan bernyanyi sepanjang jalan. Sampai di rumah, tak disangka istri David yang membukakan pintu, dan David mau menjelaskannya. Tapi istri David malah memutuskan ingin berpisah dengannya, dan David pun akhirnya pasrah. Saat tengah malam, Bean yang tidak bisa tidur diajak Kevin ke kamarnya melihat poster artis favoritnya. Mendengar kata poster, Bean langsung mendapatkan ide cemerlang di kepalanya. Ia segera lari ke lantai atas mengumpulkan perlengkapan seperti obat pencahar, pemoles kuku, dan pengering rambut. Setelah itu, Bean turun ke dapur mengambil telur dan pengocoknya, lalu dimasukkan ke koper. Setelah siap, ia berangkat menggunakan skateboard ke galeri Grisen tengah malam. Tiba di sana, ia berteriak minta tolong, agar security keluar mencarinya. Saat security keluar dari posnya, Bean menyelinap dan memasukkan obat pencahar ke dalam gelas kopi security. Lalu ia mengambil kunci toilet pria dan menukarnya acak dengan kunci-kunci lainnya. Saat security kembali ke pos jaganya, ia langsung duduk dan meminum kopinya. Tak berapa lama, security itu mulai sakit perut. Ia langsung mengambil kunci toilet pria yang sudah ditukar. Tiba di toilet pria, ia langsung buru-buru memasukkan kunci, tapi kunci itu tidak bisa masuk. Sementara,
Setelah Bin mengambil poster Whistler Mother, ia langsung menuju ruang pameran dan masuk. Bin segera membuka brankas penyimpanan Whistler Mother dengan kunci David. Ia langsung memotong lepas lukisan asli Whistler Mother, lalu mengunyah banyak permen karet. Ternyata, Bin menggunakan permen karet itu sebagai perekat poster yang akan dipasangnya. Setelah itu, Bin dengan mudah memasang poster Whistler Mother yang sudah sesuai ukuran aslinya. Tahap berikutnya, Bin memecahkan telur dan hanya mengambil putih telurnya saja. Kemudian, ia menuangkan cairan pemoles kuku dan mengaduknya dengan pengocok telur. Setelah tercampur rata, Bin segera mengoleskannya menyeluruh pada poster Whistler Mother. Terakhir, ia mengeringkannya dengan pengering rambut, dan poster itu terlihat bertekstur seperti lukisan aslinya. Setelah selesai, Bin segera memasukkan lukisan Whistler Mother palsunya kembali ke dalam brankas. Kemudian, Bin langsung pulang, sementara security yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya mendobrak pintu toilet. Besok paginya, David melarang Jennifer pergi dengan pacar geng motornya, tapi ia tidak mendengarkan. Di perjalanan, ketika Bin ingin memberitahu tentang lukisan Whistler Mother, David membentaknya agar diam. Sementara di galeri, Jenderal Newton yang membeli lukisan Whistler Mother sudah datang dan disambut. Di ruang pameran, Bin tampak gembira, sementara raut muka David terlihat tegang dan gelisah. Setelah pidato singkat, Jenderal Newton langsung diberikan kunci brankas dan membukanya. David pun cemas, tapi ketika melihat lukisan Whistler Mother sudah kembali seperti semula, raut mukanya langsung gembira. David pun langsung memuji Bin, tapi ketika Bin memberitahu lukisan itu poster, David menjadi cemas kembali. Tak lama, Bin langsung didorong ke depan untuk memberikan pidatonya tentang Whistler Mother. Di awal, Bin agak gugup ketika memperkenalkan nama dan pekerjaannya. Tapi, kemudian ia mulai percaya diri dan ingin menjelaskan mengapa lukisan Whistler Mother bernilai $50 juta. Bin bilang, itu karena Pak Whistler mau meluangkan waktu melukis ibunya, yang menunjukkan arti dari keluarga. Para undangan di galeri pun langsung bertepuk tangan, dan Jenderal Newton ingin berfoto dengan Bin. Setelah itu, kepala polisi meminta David dan Bin keluar ruangan. David mengira lukisan palsu Whistler Mother sudah ketahuan. Tapi, ternyata bukan tentang lukisan. Kepala polisi memberitahu kalau putri David mengalami kecelakaan. Kepala polisi segera memberi pengawalan, agar mobil David tidak terhambat dan boleh menerobos lampu merah. Tapi di tengah jalan, kepala polisi melihat perampokan yang sedang terjadi. Kepala polisi menepikan mobilnya, dan ia menyuruh David tetap memacu mobilnya, dan jika ada yang menilang ia akan merobeknya. Tiba di rumah sakit, David langsung bertanya pada resepsionis di mana Jennifer dirawat. Bin melihat dokter yang menjatuhkan stetoskopnya, dan ia memungutnya. Ketika hendak mengembalikannya, ia malah dikira dokter oleh seorang perawat yang langsung melepas jasnya. Bin dibawa ke ruang operasi, dan pasiennya ternyata kepala polisi yang tertembak. Ketika ia melihat Bin, seketika langsung pingsan. Tak lama, para perawat keluar untuk membantu operasi pasien yang lebih sekarat di ruang sebelah. Bin ingin makan permen coklat dengan cara dilempar, tapi ia lupa kalau memakai masker, dan permen itu jatuh masuk ke dalam rongga dada kepala polisi. Ia dengan polosnya, langsung memasukkan tangannya dan mencari permen itu, tapi malah menemukan peluru. Bin segera memasukkan peluru itu kembali ke dalam rongga dada kepala polisi dan menekannya. Lalu, ia memasukkan tangannya lagi dan kali ini menemukan permennya yang terkena darah. Bin memasukkan permen itu ke dalam gelas yang berisi cairan dan menggoyang-goyangnya hingga bersih. Setelah bersih, ia mengambil gunting jepit lalu mengangkat permen itu dan memakannya. Saat para perawat kembali, mereka ingin mencari peluru dengan penjepit, tapi Bin mencegahnya, dan akan melakukan dengan tangan kosong. Hanya sebentar saja, Bin sudah menemukan peluru itu, karena ia sudah tahu letaknya. Sehabis dari ruang operasi, Bin dicegat oleh David yang mengira ia adalah dokter, dan Bin langsung menaikkan maskernya. Bin langsung ditarik masuk oleh David. Di dalam sudah ada perawat yang meminta David dan istrinya menunggu di luar. Di dalam, Bin dengan polos mencoba membangunkan Jennifer dengan bilang sarapan sudah siap. Bin melihat ada alat kejut listrik, tapi ia tidak sengaja menempelkan pada diri sendiri dan ia terpental menimpa Jennifer yang langsung tersadar. Mendengar suara Jennifer, David dan istrinya langsung masuk dan menghampirinya. Istri David sangat berterima kasih, dan bertanya apa yang dokter inginkan. Bin dengan gugup membuka maskernya, dan ia meminta agar diizinkan tinggal di rumah mereka 1 minggu lagi. Lalu, Bin memberikan kado kepada David, istrinya, Jennifer dan Kevin. David mendapat 1 box obat pencahar, istrinya mendapat 1 lusin telur dan Jennifer mendapat boneka Barbie. Terakhir untuk Kevin, ia mendapat 1 set kemeja lengkap yang sama persis dengan Mr. Bean. Lalu giliran Bin yang memakai 1 set baju yang kembaran dengan Kevin, ia pun merasa malu.
Setelah 1 minggu, Bin pun akan pulang ke Inggris, dan ia berpamitan sebelum diantar David ke bandara. Sebelum naik ke pesawat, Bin memeluk David dengan erat, dan David bilang ia boleh datang kapan saja ke rumahnya. Tiba di rumah, Bin bertemu kembali dengan Teddy boneka kesayangannya yang ia pura-pura hipnotis sebelum tidur. Lalu, Bin memandangi lukisan asli Whistler Mother yang ia bawa pulang dan dipasang di dinding, maka cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.